Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dewi Misroh, NPM 190108-2003. Di sini saya akan menjelaskan materi ekspresi gen. Nah, dari dua kata tersebut, ekspresi dan gen ya. Nah, kita mensederhanakan dari dua kata tersebut. Kata ekspresi. Nah, ekspresi itu kan adalah suatu pengekspresian atau suatu penerjemahan atau menerjemahkan ya. Nah, kalau dari kata gen itu kan seperti materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu adalah kode-kode genetik. Jadi dari dua penggal kata yang telah disebutkan tadi, bahwasannya ekspresi gen adalah penerjemahan atau menerjemahkan kode-kode genetik di dalam DNA. Begitu ya teman-teman. Nah, ekspresi gen ini juga bisa disebut dengan sintesis protein. Tahu kan teman-teman, bahwasannya tubuh kita ini memerlukan banyak sekali zat agar tetap sehat. Salah satu zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah protein. Nah, proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Mengapa sih tubuh kita harus melakukan sintesis protein? Karena protein mempunyai kendala penuh atas tubuh kita, di antaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim yang berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk itulah, tubuh kita sangat membutuhkan protein. Lalu, bagaimana sih pembentukan proses terjadinya sintesis protein itu? Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu tahap transkripsi dan tahap translasi. Lalu, apa sih perbedaan dari tahap transkripsi dan translasi? Perbedaannya yaitu adalah ketika transkripsi adalah proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA terjadi di nukleus atau inti sel. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein, dan biasanya translasi terjadi di sitoplasma. Jadi singkatnya begini teman-teman. Sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA dan mRNA menjadi protein. Di dalam tahap sintesis protein, kita akan mengenal 3 jenis RNA, yaitu mRNA atau message RNA atau RNA duta yang berfungsi sebagai pembawa kode genetik atau kodon dari kromosom yang ada di nukleus ke ribosom yang ada di sitoplasma. Kemudian ada rRNA atau ribosom RNA. rRNA ini berfungsi sebagai mesin perakit polipeptida yang bergerak ke satu arah di sepanjang mRNA. Terakhir ada tRNA atau transfer RNA yang fungsinya untuk membawa asam amino ke ribosom. Istilah lain yang sering kita temukan dalam proses sintesis protein adalah sense, yaitu untaian yang berperan sebagai pengkode atau non-template atau bisa disebut juga bukan cetakan. Kemudian ada antisense, yaitu untai yang berperan sebagai cetakan atau template. Kemudian ada kodon atau kode genetik yang dibawa oleh mRNA. Lalu ada antikodon triplet, basa nitrogen yang terikat dengan mRNA secara spesifik. Lalu ada promotor, titik awal atau start point tempat menempelnya RNA polimerase. Terakhir ada terminator, yaitu titik akhir atau titik pemberhentian proses transkripsi. Baiklah teman-teman, setelah kita mengenal beberapa istilah dalam proses sintesis protein, mari kita bahas proses sintesis protein yang pertama, yaitu transkripsi. Teman-teman,
Proses transkripsi terjadi dalam 3 tahapan loh. Yang pertama yaitu adalah inisiasi atau permulaan. Yang kedua ada elongasi atau pemanjangan. Dan yang ketiga ada terminasi atau pemutusan. Jadi diingat lagi ya teman-teman, bahwasanya transkripsi itu terjadi dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Selama proses transkripsi, DNA digunakan sebagai template atau cetakan untuk membuat mRNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Nah, selama tahapan inisiasi, wilayah promotor berperan sebagai situs pengenalan untuk RNA polimerase. Peningkatan RNA polimerase akan menyebabkan kedua untai DNA membuka. Kemudian terjadi proses elongasi di sepanjang untaian DNA. Nah, basa nitrogen DNA akan berpasangan membentuk mRNA dan RNA polimerase akan menambahkan nukleotida dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Dan pada RNA yang sedang tumbuh, setelah RNA polimerase mencapai pada bagian terminator, maka proses transkripsi mRNA telah selesai. Kemudian RNA polimerase, DNA dan mRNA akan memisahkan dari satu sama lain untaian mRNA yang telah dibuat selama proses transkripsi. Terdiri dari 2 wilayah, yaitu ekson atau wilayah kode untuk protein dan bagian non-coding yang disebut intron. Bagian mRNA yang akan digunakan dalam proses translasi hanya bagian ekson, sehingga bagian intron dari mRNA akan dihapus. Proses penghapusan intron ini disebut intrans splicing ya teman-teman, maaf. Dan dilakukan oleh kompleks yang terdiri dari protein dan RNA yang disebut splisiosom begitu. Nah, kemudian kompleks ini akan menghilangkan bagian intron, lalu ekson yang berdekatan akan bergabung untuk menghasilkan sebuah untai mRNA yang utuh. Poin penting yang harus diingat dalam proses transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Dan sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Nah, teman-teman, mRNA yang telah terbentuk akan mengandung 3 urutan basa nitrogen atau yang biasa disebut dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju ke sitoplasma. Untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu translasi. Kemudian pada proses translasi dimulai dengan terikatnya subunit ribosom kecil ke bagian untai kodon mulai atau start. Kemudian setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA spesifik. Jenis asam amino tersebut ditentukan oleh urutan antikodon pada tRNA. Terbentuk pasangan basa komplementer antara kodon mRNA dan antikodon dari tRNA.
Setelah itu tRNA akan mengikat codon star, lalu subunit ribosom besar akan terikat untuk membentuk kompleks translasi dan proses inisiasi pun selesai. Dalam subunit ribosom besar terdapat 3 ruang berbeda yang disebut dengan situs E untuk exit P untuk peptidil, dan A untuk aseptor. Selama elongasi, setiap asam amino dibawa ke untai mRNA oleh tRNA melalui pasangan basa yang sesuai dengan kodon dan antikodon. Setiap antikodon pada tRNA merupakan kode yang sesuai dengan asam amino tertentu. Ketika ada sebuah tRNA dengan muatan asam amino yang berikatan pada situs A, maka akan terjadi pemutusan asam amino pada situs P yang mengakibatkan asam amino berpindah pada situs A dan membentuk ikatan peptid maksudnya. Nah, teman-teman, kompleks translasi ini akan terus bergerak ke arah kanan sehingga tRNA yang tidak bermuatan akan keluar melalui situs E, dan situs E akan kembali terbuka untuk menerima tRNA yang berikutnya. Tahap elongasi akan terus berlanjut sampai mencapai kode stop atau berhenti pada titik terminasi. Ketika telah sampai pada tahap terminasi, maka faktor release akan mengikat situs A pada kodon stop, dan polipeptida akan dilepaskan dari tRNA pada situs P. Kemudian seluruh kompleks memisah dan proses akan dimulai lagi pada tahap inisiasi. Demikianlah tahap dari proses translasi. Nah, teman-teman, tujuan dari translasi itu adalah untuk menghasilkan protein atau polipeptida dengan cepat dan akurat. Protein hasil translasi ini nantinya akan digunakan oleh tubuh kita dalam bentuk enzim, hormon, dan protein lainnya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa simak video berikut ini. Sel merupakan unit dasar penyusun makhluk hidup. Di dalam sel terdapat nukleus yang mengandung genom. Pada manusia, genom dibagi menjadi 23 kromosom, yang dimana masing-masing kromosom tersebut mengandung untaian panjang yang disebut gen. Gen terdiri dari DNA yang mengikat histon. Gen merupakan bagian dari tiap DNA yang dapat membuat protein ketika DNA tersebut ditukar. Ada saatnya DNA melekat pada enzim. Di enzim, rantai double helix dari DNA akan terbuka melebar dan terpisah menjadi rantai DNA yang di atas dan di bawah. Pada saat DNA menempel pada enzim, tiba-tiba datanglah nukleotida mRNA yang bergerak dari luar ke dalam, mengikat nukleotida DNA pada rantainya paling bawah sesuai dengan kode genetiknya. Proses pengikatan tersebut akan menyusun nukleotida mRNA menjadi rantai yang disebut mRNA. Proses ini disebut transkripsi. mRNA berfungsi sebagai template protein. Sebelum terjadi proses translasi, mRNA akan terjadi penghapusan serta penambahan. Kemudian, mRNA akan bergerak keluar di celah nukleus ke ruangan membran sel menuju ribosom dengan cara bergerak bebas di cairan sitoplasma. Kemudian, datanglah ribosom satu dan lainnya yang mendekat dan mengikat mRNA. Ribosom akan membaca pesan mRNA dengan menyediakan rantai yang berikatan dengan amino yang disebut tRNA dari luar. Amino mengandung 20 jenis masam yang berbeda-beda yang disebut asam amino.
tRNA telah menyiapkan 3 nukleotida sebagai antikodon. Sewaktu-waktu, kodon mRNA akan membaca antikodon tRNA dengan pengikatan yang berurutan secara triplet. Karena tRNA dibaca triplet saja, akibatnya asam amino yang sesuai urutan antikodon tRNA akan mendorong kodon mRNA. Kemudian, terjadilah pengikatan antara asam amino yang terlepas dari satu tRNA dengan asam amino dari tRNA yang baru. tRNA yang baru mendorong mRNA sehingga tRNA ikut terdorong. Akibatnya, tRNA yang melepas asam amino akan terjadi pengikatan antara satu asam amino dengan yang lainnya. Hasilnya, asam amino yang tersusun membentuk rantai yang disebut sebagai polipeptida. Hingga keluar dari ribosom, proses ini disebut translasi. Jika translasi telah selesai, maka polipeptida akan terputus. Kemudian polipeptida akan bergerak bebas hingga lama-kelamaan melipat menjadi satu dan mengeras yang disebut sebagai protein. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai ekspresi gen atau sintesis protein. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.